Mengapa membaca itu tetap penting? Halo teman-teman, aku Rafif dan saat ini aku sedang mulai kembali untuk membiasakan membaca buku. Kalau kita lihat orang-orang sukses di dunia saat ini, seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, dan orang-orang sukses lainnya, mereka punya satu kebiasaan, yaitu membaca. All of the successful people I know and work with around the world, they're all good readers. Curiosity drives them to read. They gotta know. They just read. Mereka juga menyarankan kita untuk sering-sering membaca buku. Mereka menganggap membaca itu memang sangatlah berguna dan sangat penting. I would encourage people to read a lot of books. Basically, try to ingest as much information as you can and try to also just develop a good general knowledge. So you at least have like a rough lay of the land of the knowledge landscape. You talk to people from different walks of life and different industries and professions and skills and occupations. Like, just try to learn as much as possible. Masalahnya, di zaman sekarang, saat kita ingin mencari tahu sesuatu, kita tinggal mencarinya di Google atau menonton video di YouTube yang membahas topik serupa. Lalu mengapa kita harus susah-susah membaca buku? Bukankah kita juga bisa melihat ringkasan bukunya saja? Terus kalau gitu, apa pentingnya membaca? Dan inilah 3 alasan mengapa membaca tetap penting di zaman sekarang. Alasan ketiga, membaca adalah meditasi. Membaca merupakan salah satu cara yang efektif untuk kita mengurangi stres. Ketika kita mulai membaca buku, otak kita akan mulai terfokus yang disampaikan pada buku, dan detak jantung kita mulai menurun. Hal ini membantu kita untuk melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu dan membawa kita ke posisi yang lebih rileks. Bahkan membaca dianggap lebih efektif untuk mengurangi stres daripada mendengarkan musik, minum kopi atau teh, dan juga lebih efektif daripada jalan-jalan. Sebuah studi yang dilakukan oleh University of Sussex menemukan bahwa membaca selama 6 menit dapat mengurangi stres hingga 68%. Studi lain yang diterbitkan dalam jurnal Psychosomatic Research menunjukkan bahwa membaca dapat meningkatkan aliran darah ke otak yang membantu untuk mengurangi stres. Dan yang aku rasakan memang saat aku membaca, dunia di sekitarku ini seolah-olah tertutup dan aku terbawa masuk ke dunia yang ada di dalam buku. Alasan 2, buku menghubungkan kita dengan orang lain. Misalnya saat kita ingin meminta pengajaran atau pendapat langsung dari seseorang, kita akan menemui mereka lalu bertanya kepada mereka secara langsung. Ataupun kalau kita tidak bisa bertemu dengan mereka, kita bisa melihat video-video mereka. Tapi itu berlaku untuk orang-orang di zaman sekarang. Lalu bagaimana kalau kita ingin bertanya secara langsung kepada orang-orang di masa lalu yang mungkin videonya juga tidak pernah ada? Dan cara terbaiknya adalah ya lewat karya-karya mereka, lewat buku-buku mereka, karena mereka menuliskan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ketahui ke dalam bentuk tulisan. Did you know that hundreds of successful people have written their stories in books and they wrote down how they did it and people don't read it? How would you explain that? Melalui buku kita dapat belajar mengenai orang-orang di masa lalu dan juga orang-orang di masa sekarang yang mungkin masih mustahil untuk kita bisa bertemu dengan mereka secara langsung. Kita belajar tentang kisah-kisah sukses mereka, kegagalan, dan juga pelajaran hidup yang mereka peroleh. Selain itu, ketika kita membaca buku mereka, kita juga jadi tahu pandangan mereka terhadap sesuatu. Secara tidak langsung, mereka menjadi guru bagi kita dan juga seolah-olah mengobrol dengan kita cuma melalui tulisan atau buku. Alasan pertama, membaca adalah latihan pikiran. Menurutku, membaca sangat pentingnya olahraga bagi tubuh. Olahraga membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Begitu pula membaca membantu kita untuk menjaga kesehatan pikiran dan juga kesehatan otak kita. Pikiran atau otak kita juga perlu dilatih agar tetap berfungsi dengan baik dan tetap sehat. Dan salah satu cara untuk melatihnya adalah dengan cara membaca. Saat kita membaca, otak kita mulai memproses dan juga membayangkan cerita atau narasi yang disampaikan di buku. Otak kita akan bekerja untuk memahami ide-ide, kata-kata, dan juga kalimat yang ada di dalam buku. Hal ini membantu kita untuk meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan juga kemampuan berpikir kita. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Neuroscience menemukan bahwa membaca dapat membantu untuk meningkatkan koneksi antara neuron-neuron di otak yang dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Studi lain yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Psychology menemukan bahwa membaca dapat membantu untuk meningkatkan kreativitas, seperti kemampuan menulis dan juga kemampuan berbicara. As we read, we are generating very low level of motor activity in our throat. That is, we are speaking the words that we are reading at a level below the perception of sound or our own perception of those words. But if one were to put an amplifier to measure the firing of those muscles in our vocal cords, we'd find that as we're reading information, we are actually speaking that information. Dunia ini sangat luas dan buku adalah salah satu cara kita untuk memahaminya. Jika kalian belum terbiasa membaca buku atau belum pernah membaca buku sama sekali, cobalah untuk mencari buku yang ringan dan menarik minat kalian.
Dan bisa aku katakan, kalau kalian sudah menemukan buku yang cocok, pasti kalian akan jatuh cinta untuk membaca buku. Dan itulah 3 alasan mengapa membaca itu tetap penting di zaman sekarang. Kalau menurut kalian sendiri, apakah membaca itu tetap penting?